Hello, good morning everyone. Welcome to live streaming PMB SK Jambatan Bulan. Selamat pagi semua. Selamat datang dan selamat bergabung di live streaming PMB SK Jambatan Bulan. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengulas banyak tentang pengenalan proses administrasi akademik kemahasiswaan. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan pembicara kita hari ini. Good morning, sir. Good morning, Mr. Sofyan. How are you today? I am fine. And you? I'm very well, thank you. Oh, thank you, Mr. Sofyan. Jadi saya akan membahas sedikit tentang profil beliau. Beliau nama Mr. Jambia Wadansau, umur 49 tahun. Jabatan beliau adalah pembantu ketua 1 bidang administrasi kemahasiswaan. Yes. Okay, thank you. Dan beliau juga adalah Ketua pengurus. ketua pengurus Yayasan Jambatan Bulan. Ya. Dan kita masuk di inti pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang pengenalan proses administrasi akademik kemahasiswaan. Pertanyaan yang paling pertama muncul, Pak, ketika kita membahas tentang administrasi, yaitu apakah yang pertama kali mahasiswa harus ketahui tentang administrasi kemahasiswaan? Ya, jadi di setiap Jambatan Bulan ini ada pembantu ketua, ya, yang mengurus khusus tentang administrasi kemahasiswaan. Ya. Pembantu ketua itu kalau dalam struktur setiap Jambatan Bulan, dia sebagai pembantu ketua 1 bidang BAAK atau lebih sering dikenal dengan bidang administrasi akademik kemahasiswaan. Kenapa mahasiswa harus tahu nih? Terlebih mahasiswa baru ya. Mereka harus lebih banyak mengenal tentang BAK, karena di BAK inilah yang menginput semua biodata, ya, data-data mahasiswa, ya. Mulai dari dia masuk pertama menjadi mahasiswa, sampaikan ke BAK, lalu di sana diadministrasikan dengan baik sampai kepada nanti dia keluar dari setia Jambatan Bulan. Nah, keluar dari setia Jambatan Bulan ini ada beberapa hal. Apakah dia keluar setia Jambatan Bulan dengan permintaan sendiri untuk keluar, datanya tetap ada di BAK. Jadi semua Apakah dia itu DO, drop out, karena drop out itu kan karena bisa saja dia tidak mampu untuk menyelesaikan perkuliahan di setia itu. Ataukah bisa saja dia keluar karena dia sudah mampu atau selesai menyelenggarakan perkuliahan di sini, ya, sehingga dia keluar menjadi seorang sarjana, ya, karena kita di sini ada 2 jurusan, S1 program studi, ya, S1 dengan D3, maka dia keluar. Kalau dia mampu untuk menyelesaikan program studi di setia Jambatan Bulan, maka dia keluar menjadi seorang sarjana ekonomi. Kalaupun dia mampu di D3, dia mampu untuk menyelesaikan program studi D3, maka setia Jambatan Bulan mempunyai hak untuk memberikan gelar AMD atau ahli media akuntansi kepada D3. Dan semua data itu ada di BAK. Ya. Okay. Jadi kita masuk di pertanyaan kedua, Pak, yaitu bagaimana proses pengolahan administrasi akademik kemahasiswaan di kampus Ki Jambatan Bulan. Ya. Jadi, Mr. Sofyan. Yes, sir. Setia Jambatan Bulan ini didirikan sejak tahun 2001. Bagaimana ini kan beliau mau tanya apakah pengelolaan administrasi, ya? Ya, Pak. Sehingga saya perlu jelaskan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016-17, ya, itu kita masih menggunakan administrasi secara manual. Ya, manual tapi dalam bentuk dibuat di komputer, ya. Bisa saja masuk dalam kategori komputerisasi, ya. Bukan manual dalam konteks manual tulis tangan, tidak. Dari tahun 2001 sampai di tahun 2017, ya, itu kita sudah menggunakan teknologi dalam bentuk internet dan lain sebagainya.
Jadi dia sudah bisa diupload, Pak. Bagaimana? Jadi dia datanya sudah bisa kita upload melalui internet. Betul, itu betul sekali Pak Sofyan. Jadi sejak tahun 2017, mahasiswa bisa dengan mudah mengakses semua data-datanya lewat online. Itu. Karena kita menggunakan sistem siakat. Ya, siakat klub. Ya. Jadi dengan siakat itu mempermudah banyak hal bagi mahasiswa juga bagi dosen. Jadi mahasiswa tidak lagi datang ke kampus untuk Mahasiswa tidak perlu lagi datang di kampus semacam sebelum-sebelumnya. Dia tinggal di rumah ya, buka siakat, dia bisa tahu, dia bisa periksa nilainya, dia bisa lihat kapan dia kuliah, ya, dia kuliah dengan dosen siapa, di ruangan berapa, itu dia sudah tahu. Itu. Jadi sudah terupgrade sekali, Pak. Ya, sudah terupdate sekali. Banyaknya KRS yang dia sudah tempuh, dia sendiri sudah bisa. Makanya dengan sistem ini, siakat klub ini, ya, mahasiswa bisa menentukan sendiri kapan dia selesai di STIA-nya. Kapan dia selesai? Apakah dia mau 14 semester atau 7 tahun? Terserah. Atau apakah dia mau 4 tahun? Kemampuan akademiknya sangat bagus, kan tidak menutup kemungkinan dia bisa 3,5 tahun menjadi seorang sarjana di STIA di Matunggulan. Itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, begitu Mr. Sofyan. Pertanyaan selanjutnya yang sering kita tanyakan itu adalah apakah keunggulan administrasi akademik di kampus T Jambatan Bulan ini, Pak? Ya, Mr. Sofyan, Ya, saya rasa salah satu perguruan tinggi yang sangat mengupdate teknologi di dalam mengelola perguruan tinggi adalah STIA Jembatan Bulan. Ya, karena memang personil mulai dari semua pembantu ketua itu mempunyai kemampuan yang cukup, mempunyai kemampuan yang mumpuni, ya, untuk mengolah atau mengelola semua data administrasi itu dalam bentuk online teknologi. Ya, sekarang. jadi keunggulannya adalah STIA sudah terupgrade sekali, Pak, masalah Sudah, betul Mr. Sofyan. Untuk secara administrasi dia, karena dia tidur di rumah bisa saja melihat data-datanya di kampus. Itu. Tapi minimal dia punya paket. Iya, tapi kalau tidak punya paket ngapain? Nah, itu. Mahasiswa juga sudah diajar untuk bagaimana cara menggunakan teknologi, sehingga mahasiswa terbiasa, terfamiliar ya dengan perkembangan IT. Ya, jadi Begitu. di Jambatan Bulan sudah mengikuti sistem IT yang sudah. Mulai dari tahun 2017 yang tadi saya jelaskan pertama tadi. Itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini adalah, Pak, Ya. bagaimana peningkatan mahasiswa baru selama beberapa tahun terakhir di kampus T Jambatan Bulan? Iya. Berkaitan dengan peningkatan mahasiswa baru ya. Iya. Ya. Begini Pak Mr. Sofyan, saya perlu jelaskan bahwa kehadiran STIA Jembatan Bulan sejak tahun 2001 itu, tiap tahun mahasiswa minat masyarakat untuk kuliah di STIA Jembatan Bulan meningkat. Ya. Malah meningkatnya signifikan. Itu. Kenapa demikian? Karena memang proses pengelolaan administrasi, proses perkuliahan di kampus memang dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ada kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap proses pembelajaran, proses perkuliahan di kampus. Ya, dengan demikian kepercayaan masyarakat tetap akan tinggi terhadap STIA Jembatan Bulan. Buktinya apa, Pak Sofyan? Mulai sekarang kan pendaftarannya dengan pendaftaran mahasiswa dengan online. Yes. Itu salah satu bukti bahwa walaupun sekarang saya dan Pak Mr. Sofyan menggunakan masker, Ya. ini artinya bahwa dunia dalam keadaan terancam karena this is virus corona atau corona 19, ya, yang mana di Timika juga memang naik cukup signifikan, ya. Tapi minat masyarakat, keinginan masyarakat untuk datang kuliah di STIA juga tinggi, Pak. Walaupun mereka juga dalam pikiran mereka tentang apakah nanti kita bisa kuliah atau tidak karena memang suasana seperti ini, tapi bahwa minat mereka untuk kuliah di STIA tinggi. Itu terbukti karena sejak hari ini sampai dengan hari ini
mahasiswa yang sudah mendaftar itu, sudah registrasi, sudah mendaftar sebagai mahasiswa baru itu berjumlah 50. Jadi masyarakat masih mempercayakan kampus TJB. Masih mempercayakan kampus TB. Buktinya bahwa formulir yang disiapkan oleh PMB, panitia mahasiswa baru itu, ya, sekarang yang tersebar, artinya minat masyarakat untuk datang ambil formulir itu tinggi. 90 yang tersebar di masyarakat. Bukan kita yang sebarkan, mereka sendiri yang datang untuk mengambil formulir itu. Nah, begitu Mr. Sofyan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, yang biasa kita tanyakan adalah mahasiswa baru itu jalur apa saja Kak yang bisa ditempuh calon mahasiswa baru untuk melakukan proses administrasi? Iya, betul Mr. Sofyan. Inilah keunggulan setia jembatan bulan. Ya. Keunggulan setia jembatan bulan mulai dari tahun 2000 memang unggul dari dulu. Sejak menggunakan sistem manual pun setia jembatan bulan tetap unggul. Apalagi dengan menggunakan teknologi seperti sekarang ini. Sejak tahun 2017, ya, jalur mahasiswa baru untuk bisa masuk ke setia bisa saja dengan cara manual seperti biasa. Tetapi sekarang masyarakat dimudahkan dengan teknologi. Setia jembatan bulan menggunakan teknologi untuk pendaftaran mahasiswa baru. Itu jadi dia bisa menggunakan jalur online, bisa juga menggunakan jalur manual. Tapi sekarang kan saya tanya di panitia pendaftaran lebih banyak menggunakan jalur online. Artinya bahwa masyarakat sudah betul-betul terdidik dengan teknologi. Ya. Tidak capek-capek lagi datang ke setia. Sistem perkuliahan di setia saja sekarang sudah menggunakan sistem online. Ya. Jadi virus ini ada, begitu hadirnya virus corona, ternyata punya dampak positif juga ada. Artinya bahwa dunia kampus mengalami suatu proses peningkatan dari kuliah manual sampai kepada kuliah menggunakan teknologi. Ya. Nah, itu luar biasa. Saya rapat-rapat dengan teman-teman dosen di kampus, juga menggunakan teknologi, tidak perlu datang lagi di kampus. Saya di rumah buka FCC itu, langsung ketemu dengan Mr. Sandi, ketemu dengan Mr. Abu, ya, ketemu dengan Mr. Ahmad. Jadi aplikasi itu juga digunakan mahasiswa saat ini. Aplikasi itu digunakan mahasiswa. Saya lihat anak-anak mahasiswa, jam-jam kuliah mereka sibuk dengan itu perkuliahan di rumah, bukan lagi datang di kampus seperti sebelum-sebelumnya. Nah itu Mr. Sofyan. Ya. Kemudian bagaimana Kak, misalnya ketika ada mahasiswa yang sudah berada di kampus lain kemudian ingin masuk ke kampus TJB, ya, atau ketentuan pindah keluar masuk Pak mahasiswa? Ya, Mr. Sofyan. Jadi oleh karena setia JB ini adalah sekolah yang terakreditasi, sehingga proses pindah ataupun mahasiswa di luar setia JB yang mau datang kuliah di setia JB ataupun mahasiswa setia JB mau keluar kuliah di tempat lain, fine saja, aman, tidak ada masalah. Nah, dengan catatan pasti setia jembatan bulan mempunyai aturan. Ya, aturan itu ada di dalam standar operasional prosedural akademik setia jembatan bulan. Ya, di antaranya, ya, kalau dia mau keluar, ini kita bicara dia keluar dulu. Mahasiswa yang sudah kuliah di sini lalu misalnya mau pindah ke Jawa, ya maka dia harus mempunyai referensi perguruan tinggi di sana. Apakah itu bisa Pak? Bisa, dia bisa pindah ke sana. Ya, dia punya referensi perguruan tinggi di sana. Kira-kira dia mau pindah itu di perguruan tinggi mana? Datang dia menghadap ke dosen walinya, menghadap ke ketua program studinya, minta, Pak saya mau pindah ke perguruan tinggi ini. Maka surat permohonan untuk pindah itu ditujukan kepada ketua setia jembatan bulan, ya, dilanjutkan ke BAK, Badan Bidang Administrasi Akademik Mahasiswa. Disitulah BAK mempunyai peran untuk mengeluarkan surat pindah atas permohonan yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan. Di situ juga ditentukan di perguruan tinggi mana dia akan melanjutkan di sana. Dan sepanjang ini fine, tidak ada masalah. Jadi kampus kita sudah terdaftar ya? Oh sudah. Persoalan mendaftar kampus ini kita sudah tidak ada masalah. Untuk setia jembatan bulan tidak ada masalah.
Itu yang keluar tadi. Keluar. Sedangkan yang masuk juga begitu. Yang masuk mereka juga harus membawa rekomendasi ke sana bahwa dia akan pindah ke sini. Gitu. Dengan persyaratan-persyaratan lain seperti ya, tentunya dia harus punya transip nilai dari sana. Ya, transip nilai IP juga sangat menentukan. Jangan sampai orang yang goblok di sana, IP-nya sekian di bawah standar lalu datang mau pindah ke sini, repot juga Pak. Jadi ada seleksi juga Pak? Ada seleksi juga IP itu. Ya, begitu Mr. Sofyan. Ya, begitu Mr. Oke. Ya, Di kampus kita sekarang kan menggunakan sistem online, kemudian sudah terupgrade sekali Pak. betul. Mungkin ada pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada calon mahasiswa baru supaya mereka lebih memantapkan niatnya lagi untuk masuk dan bergabung dengan Ya. kita di kampus TJB. Baik. Thank you Mr. Sofyan Ya, karena memberikan saya waktu untuk minimal sedikit memperkenalkan Setia lebih mendalam agar kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap Setia JB ini tidak down. Gitu. Bahkan ya kalau bisa meningkat terus kepercayaannya. Itu. Bahwa Setia Jembatan Bulan seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan cara manual saja. Itu. Menggunakan cara manual saja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 itu pun mahasiswa baru membludak. Artinya apa? Proses yang terjadi di lingkungan Setia Jembatan Bulan betul-betul sesuai dengan aturan. Itu. Jadi betul-betul masyarakat mempercayai. Masyarakat percaya. Nah, sekarang ini ya berkaitan juga dengan disease coronavirus. Ya. Yes. Maka pada kesempatan yang baik ini saya sarankan kepada semua masyarakat Timika yang ingin melanjutkan studi di Setia Jembatan Bulan tidak perlu lagi datang ke Setia. Anda bisa saja mengupgrade pmb.setia.jb.ac.id. Anda bisa mendaftar di situ. Tidur saja daftar. Luar biasa sekali. Luar biasa, Pak. Ya. Itu kehebatan dan keunggulan Setia Jembatan Bulan sekarang. Bisa saja itu dilakukan juga di perguruan tinggi lain. Tapi saya lihat bahwa kita di Jembatan Bulan sangat-sangat luar biasa. Itu Mr. Sofyan. Dan perlu juga saya sampaikan sedikit ya Pak Mr. Sofyan, Ya. bahwa di Setia Jembatan Bulan ini kan ada dua jurusan, ya, jurusan ekonomi pembangunan dan D3 manajemen keuangan. Ya. Nanti di mana jurusan S1 ini, ilmu ekonomi pembangunan ini, nanti kalau dia sudah sampai di semester 5, ya, maka mahasiswa bisa memilih konsentrasi, ya, memilih konsentrasi perencanaan pembangunan daerah, konsentrasi ekonomi perbankan, dan konsentrasi ekonomi industri. Itu. Lalu untuk D3 ya tetap manajemen keuangan. Ya. Jadi saya harap dengan acara ini saya diundang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan proses akademik di BAAK, masyarakat Timika dan masyarakat manapun di seluruh Indonesia. Ya. Masyarakat manapun di seluruh Indonesia jangan ragu datang di Setia Jembatan Bulan. Ya, karena proses di Setia Jembatan Bulan prosesnya transparan dan selalu mengikuti aturan perundang-undangan. Kan proses perkuliahan ini diawasi, ya, diawas oleh LLDikti, ya, lembaga layanan pendidikan tinggi. Kan kita kan di BIAP, Kopertis wilayah LLDikti itu Kopertis wilayah 14 di BIAP. Jadi jangan salah pilih kampus ya. Jangan salah pilih kampus Pak. Ya, di Timika, saya rasa bahwa di Timika ini kampus yang paling upgrade ini Setia Jembatan Bulan. Bukan saya ketua yayasan bisa ngomong seperti ini, tapi memang kenyataan seperti itu, Mr. Sofyan. Ya, begitu. Jangan ragu-ragu datang di Setia. Jadi satu kata Pak, masuk di Setia JB. Masuk di Setia JB. Di sini Anda akan disambut oleh semua komponen yang ada di Setia JB. Apakah itu dosen, apakah itu pegawai-pegawai, mereka semua adalah profesional. Sehingga Anda tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Begitu Mr. Sofyan. Thank you very much sir. Oke.
Thank you very much for your explanation Oke. dan atas waktu yang Bapak berikan. Ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita untuk Yes. hari ini tentang administrasi akademik kemahasiswaan Ya. di kampus di Jambatan Bulan. Jadi yang ingin tahu lebih mendalam lagi tentang kampus TJB, our beloved campus, Yes. ya, silakan datang di kampus TJB dan daftarkan diri Anda segera. Ya, kampus TJB itu alamatnya di Jalan Hasanuddin. Jangan lagi ke Jalan Samratulangi, itu kampus lama. Oh, di Di Jalan Hasanuddin. Hasanuddin. Kalau untuk masyarakat Timika banyak juga yang belum tahu. Sorry. Banyak juga yang belum terlalu ini dengan pemindahan kita ini. Jadi setiap kali saya bicara tentang Setia Jembatan Bulan, mereka mengatakan bahwa di Jalan Samratulangi. Padahal kita punya kampus menterengnya sudah ada di Jalan Hasanuddin, arah menuju Pasar Senta. Oke, thank you Mr. Sofyan Thank you, sir. atas undangan Bapak. Ya. Terima kasih. Saya mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan BHK dan Setia pada umum. Thank you, Mr. Dan tak terasa saya sudah episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan live streaming PMB di Jambatan Bulan. Saya dan Bapak Mr. Jamgia Wadansa Wadesa Ya. mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. And goodbye.